adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Kesya. Selamat hari Minggu Kakak dan Dian. adik-adik di rumah. Nah adik-adik, bersyukurlah kita masih boleh lagi beribadah walaupun melalui media YouTube. Kakak Kesya punya informasi. Iya. Tapi sebenarnya bukan Kakak Kesya yang punya informasi, Kakak Dian. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh Kakak Ningsi dan Kakak Shelin. Betul. Informasi ini informasi yang sangat menggembirakan. sangat menggembirakan. Sampai terputar lidahnya Kakak Kesya, Kakak Dian. Nah adik-adik, mari persiapkan hati kita untuk beribadah bersekutu bersama-sama. Nah, karena semua adik-adik pasti sudah rapi, Ya. sudah wangi, sudah siap untuk bersekolah minggu. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya dan di medley dengan cuip cuip pam pam pam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Cuip cuip papa. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa untuk pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami sehingga kami masih bersekolah minggu secara bersama-sama walaupun masih secara virtual Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati Kakak Shelly dan Kakak Ningsi yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah mereka dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan berkatilah juga anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Biarlah mereka dapat mendengar dan memahami setiap firman yang diberitakan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk menyiapkan Alkitabnya. Nah, Ayo, sambil siapkan itu kita angkat Alkitabnya. satu pujian dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik terkasih,
Semuanya sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, pasti Alkitabnya juga sudah disiapkan. Coba Alkitabnya diangkat. Ya, semuanya sudah disiapkan. Kakak Selin juga sudah siap Alkitabnya. Kakak Ningsis juga sudah siap Alkitabnya. Untuk itu mari sama-sama kita membuka pembacaan kita pada hari ini. Terambil dari Perjanjian Lama. Dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika kita sudah mendapatkannya, Kakak Ningsi minta tolong kepada Kakak Selin untuk membacakan bagi kita semua. Oke, Kakak Shelina akan membacakan Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Amin. Amin. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi diberikan tema rumah kasih. Apa Kakak Selin? Rumah kasih. Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi pujian Ku Istimewa. Adik-adik dipersilakan berdiri. Yuk kita angkat pujian ini bersama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi Kakak Ningsi bilang tema hari ini tentang apa Kak Ningsi? Rumah kasih. Adik-adik pernah dengar tidak tentang rumah kasih? Kalau belum, Kakak Silvia akan jelaskan ya secara singkat. Jadi rumah kasih itu adalah rumah yang dipenuhi oleh keluarga yang takut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama saling mengasihi satu sama lain. Keluarga itu terdiri dari siapa saja Kakak Ningsi? Ada ayah, Benar? ibu, adik, ada kakak. Nah, mereka itu semua saling mengasihi. Siapa yang mampukan mereka untuk saling mengasihi satu sama lain Kakak Ningsi? Pastinya Tuhan Yesus. Benar sekali. Jadi rumah kasih dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain. Dan mengapa mereka mampu mengasihi? Karena Tuhan yang memampukan mereka. Oke, cerita kita hari ini akan berhubungan dengan rumah kasih di mana Tuhan
yang memampukan setiap orang untuk mengasihi sesamanya satu sama lain. Bagaimana ceritanya? Silahkan Kakak Ningsi. Ya, seperti ada salah satu tokoh di Alkitab. Siapa itu Kakak Ningsi? Tokoh di Alkitab itu, dia itu pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya, dia sampai ke Mesir dan menjadi kepercayaan Raja Mesir. Siapa Kakak Selin? Kakak Shalin tahu, dia adalah Yusuf. Ya, betul sekali Kakak Selin, betul. Adik-adik di rumah juga betul. Dia adalah Yusuf. Yusuf ini bagaimana cara dia mengasihi saudara-saudaranya Kakak Ningsi dalam proses kehidupannya ketika dikirim ke Mesir? Ya, Yusuf itu pernah dijual oleh saudara-saudaranya, adik-adik. Yusuf itu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kadang saudara-saudaranya itu iri kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, Kakak Selin. Mengapa seperti itu Kakak Ningsi? Apa yang mampukan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjual dia ke Mesir? Ya, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tetap sayang kepada saudara-saudaranya. Itu dikarenakan karena siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong Yusuf untuk mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan Yesus yang memampukan Yusuf untuk memulihkan hatinya, sehingga meskipun saudara-saudaranya sering berbuat yang tidak menyenangkan kepada Yusuf, tetapi Tuhan Yesus menolong Yusuf untuk memulihkan hatinya, sehingga Yusuf dimampukan untuk mengasihi saudara-saudaranya. Nah, wow, ternyata seperti itu ya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dibeli dan hingga dibawa ke Mesir, ternyata itu tidak membawa sebuah dendam Yusuf kepada saudara-saudaranya, tapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita kita hari ini, Kakak Shelly mau tanya dulu, pernah tidak Kakak Ningsi, adik-adik semua melihat sebuah kegelapan yang gelap sekali? Atau mungkin semuanya? Kita tutup mata selama 5 detik ya. Kakak Shelly mulai dari sekarang. 1, 2, 3, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka mata lagi. Apa yang kelihatan tadi Kakak Ningsi? Gelap, Kakak Selin, tidak enak sekali, tidak bisa dilihat apa-apa. Betul. Pernah juga adik-adik berada di sebuah tempat yang sangat sunyi sekali, sehingga adik-adik tidak bisa mendengar apa-apa karena tempatnya begitu sunyi, tidak ada suara. Pernah Kakak Ningsi alami itu? Pernah, Kakak Selin. Rasanya enakkah Kakak Ningsi ketika berada di tempat yang sangat sunyi sekali, tidak ada suara? Tidak enak, Kakak Selin, karena tidak bisa mendengar apa-apa. Betul sekali Kakak Ningsi. Nah, pasti tidak enak ketika kita tidak melihat apa-apa dalam gelap, ketika kita kesunyian karena tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, cerita kita hari ini akan berkaitan tentang itu. Seseorang di mana Tuhan memakai hidupnya meskipun dia buta, meskipun dia tuli, tetapi Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, untuk ceritanya Kakak Ningsi akan ceritakan buat kita semua. Silakan Kakak Ningsi. Terima kasih Kakak Selin. Ya, ini adalah kisah nyata yang terjadi pada 200 tahun yang telah lalu. Wow, itu lama sekali ya Kakak Ningsi. Kalau dihitung-hitung, Kakak Shelly belum lahir di umur seperti itu Kakak Ningsi juga belum lahir. Ya, tepatnya itu pada tanggal 27 Juni tahun 1880 di negara Amerika Serikat. Apa yang terjadi di negara ini Kakak Ningsi? Silahkan lanjutkan. Ya, pada tanggal 27 Juni itu pada tahun 1880 lahir seorang anak yang sehat dan cantik. Namanya Helen Adams Keller. Siapa Kakak Selin? Helen Adams Keller. Ya, betul sekali. Helen lahir dengan keadaan yang sehat, dengan yang cantik. Wah, seperti gambar di belakang ini ya Kakak Ningsi. Betul sekali. Dia memiliki ayah dan ibu yang sangat sayang, yang sangat mengasihi Helen. Terus Kakak Ningsi bagaimana kelanjutan ceritanya? Akan tetapi pada saat Helen berumur 19 bulan, Helen jatuh sakit. Jatuh sakit? Ya. Mengapa bisa begitu Kakak Ningsi? Dia jatuh sakit, dia mengalami demam atau panas badan yang sangat tinggi sekali. Adik-adik mungkin pernah mengalami itu ya. Terus Kakak Ningsi bagaimana lagi ceritanya? Mengalami demam yang sangat tinggi sampai dokter mengatakan bahwa Helen itu demam otak.
ya yang mengakibatkan Helen tidak bisa melihat, Helen tidak bisa mendengarkan. Kasihan sekali ya Kakak kasihan Selin. sekali Helen di masih umurnya yang masih sangat kecil. Terus Kakak Ningsih bagaimana lagi ceritanya? Ya, dari mana orang tuanya tahu kalau Helen itu mengalami buta dan tuli? Bagaimana caranya Kakak Ningsih? Ya, padahal saat itu kan Helen masih 19 bulan, masih kecil Kakak Selin. Ya, tetapi dari mana orang tuanya tahu? Pada saat itu orang tuanya melambaikan tangan, setiap dia melambaikan tangan ke wajah Helen, Wah, seperti gambar di Uh-uh. belakang ini ya Kakak Ningsih. Helen tidak merespon. Helen diam Dia saja. hanya diam saja. Ya, pada saat malam hari ada dibunyikan bel untuk panggilan makan malam, Helen pun tidak bisa mendengarkan. Kejadian itu membuat hati kedua orang tua Helen menjadi sangat sedih, menjadi sering murung, menjadi memikirkan keadaan Helen. Nah, adik-adik, tetapi tadi di bagian awal cerita Kakak Ningsih mengatakan bahwa Helen mempunyai ayah, mempunyai ibu yang sangat mengasihi dia. Sehingga ayah dan ibu Helen ini mencari cara bagaimana ya agar anaknya ini bisa berbicara meskipun dia dalam kondisi buta, meskipun dia dalam kondisi tuli. Nah, waktu itu orang tua dari Helen ini bertemu dengan seseorang di belakang ini Kakak Ningsih. Siapakah dia? Dia adalah Anna. Nah, Anna ini adalah seorang guru yang menolong Helen dalam menjalani proses kehidupannya untuk dia bisa berbicara. Wah, Kakak Ningsih, kira-kira kalau Kakak Ningsih nih jadi seorang pengasuh seperti Anna, mudah tidak melatih orang buta, orang tuli untuk berbicara? Pasti susah sekali Kakak Selin karena kan dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Betul sekali Kakak Ningsih. Hal itu juga yang dialami oleh Anne waktu itu. Dia mengalami kesulitan dalam melatih Helen tadi. Tetapi adik-adik dan Kakak Ningsih, Anne tidak menyerah. Waktu itu dia meminta loh kepada orang tuanya untuk tinggal bersama-sama dengan Helen di sebuah rumah. Mereka hanya tinggal berdua, tanpa papa dan juga tanpa mamanya Kakak Ningsih. Jadi mereka hanya tinggal berdua. Betul, mereka hanya berdua dalam rumah, yaitu ada Helen dan juga ada Pengasuhnya. pengasuhnya yang bernama Anna. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Dalam hari berlalu, tahu tidak? Anna membawa Helen ke sebuah tempat di mana Anna membuat Helen memegang sebuah mesin pompa air. Ketika itu, Anna memperkenalkan bahwa itu adalah air. Bagaimana caranya? Anna mengambil tangan Helen, kemudian Anna membuat Helen bisa merasakan air seperti gambar di belakang ini. Dan ketika Helen merasakan air, Anna mengambil tangan satunya lagi. Jadi ada dua nih Kakak Ningsih. Tangan satunya memegang air, tangan satunya dipegang lagi oleh Anna untuk membuat abjad air, yaitu membuat abjad air. A-I-R, air. Wah, hebat sekali ya pengasuhnya itu Kakak Selin. Betul sekali. Dari situ hari bertambah, Anna dan Helen memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga Anna begitu mengasihi Helen, dan atas pertolongan Tuhan, Helen mampu menguasai banyak sekali kata. Dia sudah mulai bisa berbicara Kakak Ningsih waktu itu karena kesetiaan, karena ketekunan, karena kasih yang dimiliki oleh pengasuhnya Anna kepada Helen. Meskipun waktu itu Helen mungkin dalam kehidupannya dia mungkin memberontak waktu itu karena dia tidak bisa bicara, karena dia tidak bisa mendengarkan waktu itu sehingga dia tidak tahu mau bilang apa. Tetapi karena kasihnya Anna kepada Helen, akhirnya Tuhan memampukan mereka, yaitu memampukan Helen untuk berbicara. Dan Kakak Ningsih mau tahu cerita selanjutnya? Mau Kakak Selin? Nah, ketika bertumbuh besar, adik-adik coba lihat gambar di belakang. Wah, jadi ini Helen sudah besar ya Kakak Selin? Betul sekali. Helen akhirnya bersekolah di sekolah formal, yaitu sekolah untuk anak-anak yang buta, anak-anak yang tuli. Tahu tidak adik-adik, makin bertambah besar, pengetahuan Helen akan bicara itu makin banyak.
Meskipun Helen buta, meskipun Helen tuli, tetapi Helen bisa berbicara dengan cara meraba mulut orang itu, atau menggunakan bahasa tangan, atau membaca menggunakan huruf Braille Kakak Ningsi dan adik-adik semua. Berarti sekarang Helen sudah pintar berbahasa isyarat, Kakak Selin. Tentu saja. Nah, dia sudah mulai menguasai banyak kata, dia sudah mulai bisa berbicara dengan cara yang itu tadi, cara-cara yang diajarkan oleh Anne. Nah, sekarang adik-adik Kakak Ningsi makin bertumbuh besar. Akhirnya Helen ini bersekolah di sekolah, bisa dikatakan sekolah favorit di tempat itu yang bernama Radcliffe College, di mana waktu itu dia bersekolah di sekolah formal Kakak Ningsi. Sekolah formal, Kakak Selin? Ya, Kakak Ningsi. Berarti sekolah-sekolah yang seperti adik-adik di rumah, sekolah biasa? Betul sekali. Jadi waktu itu Helen bersekolah di tempat itu, Kakak Ningsi. Berarti cuma Helen saja yang mengalami buta dan tuli. Teman-temannya yang lain bisa melihat, bisa mendengar dengan normal. Iya, Kakak Wah, Ningsi. hebat sekali kan dia. Nah, itu semua karena Tuhan yang memampukan dia, sehingga dia bisa bersekolah di tempat itu. Dan tahu tidak, Kakak Ningsi, Helen tamat di sekolah itu dengan nilai yang sangat bagus di umurnya yang ke-24 tahun. Nilai yang bagus. Iya, Kakak Ningsi. Ih, hebat sekali. Hebat sekali kan dia, Kakak Ningsi. Dan tahu tidak, Helen menjadi seorang tunanetra dan juga tunarungu yang pertama kali tamat dari sekolah itu, yang Radcliffe College tadi, Kakak Ningsi. Wih, hebatnya. Betul sekali. Dan tahu tidak, makin hari Tuhan makin memakai kehidupan Helen, sehingga Helen menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Bagaimana caranya, Kakak Ningsi dan adik-adik? Caranya coba lihat gambar di belakang. Dia membantu para orang-orang yang memiliki keadaan yang sama dengan dia waktu itu, yaitu mereka yang disabilitas, yaitu yang mereka yang memiliki kekurangan pendengaran, dan juga mereka yang buta seperti itu, Kakak Ningsi. Dan tidak hanya itu, Kakak Ningsi dan adik-adik, Tuhan juga memakai kehidupan Helen menjadi seorang yang penulis buku. Coba lihat buku-buku di belakang, Kakak Ningsi. Jadi semua ini buku-bukunya yang tulis Helen. Benar sekali. Wow. Helen menjadi penulis buku. Tidak hanya di situ, Kakak Ningsi dan adik-adik semua. Apalagi, Kakak Selin? Helen juga menyelesaikan sekolahnya hingga S3, Kakak Ningsi, dan dia hebatnya. menjadi penulis. Dia juga menjadi seorang dosen. Dan tahu tidak, Kakak Ningsi, di antara buku-buku ini ada yang diangkat, yaitu buku yang ini, Kakak Ningsi, The Story of My Life, diangkat menjadi sebuah film. Dan film itu mendapatkan piala Oscar, Kakak Ningsi. Wah. Tidak hanya itu lagi, Kakak Ningsi dan banyak sekali, adik-adik. Kakak Banyak Selin. sekali. Helen juga mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari berbagai dunia. Ada ini, Harvard University. Ada juga dari New Delhi, India. Banyak sekali penghargaan yang didapatkan Helen karena dia menjadikan hidupnya berkat untuk orang banyak. Dia menolong, dia mengasihi orang-orang, dan juga dia membantu orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia mengalami keterbelakangannya, itu dia buta, dia tuli, tapi itu tidak menghalangi dia untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Begitu, Kakak Ningsi. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan memakai kehidupan Helen. Betul sekali, Kakak Ningsi. Kakak Ningsi tahu kenapa akhirnya Helen dan keluarganya disebut memiliki rumah kasih? Ya, karena di dalam rumah itu Helen boleh memperoleh kasih yang begitu nyata. Helen boleh tumbuh menjadi seorang anak, menjadi seorang perempuan yang begitu luar biasa, yang begitu berdampak bagi dunia dan bagi orang-orang sekitarnya. Dan di rumah Helen juga, Helen mendapatkan kasih, dan di rumah itu juga semua keluarganya dan pengasuhnya Anne menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi Helen. Nah, betul sekali, Kakak Ningsi. Dari cerita tadi kita mau belajar apa? Kita mau belajar untuk menciptakan rumah kasih di tengah-tengah keluarga kita. Saling mengasihi satu sama lain. Tidak suka marah-marah. Kalau mamanya minta tolong, langsung kerjakan. Jangan lagi duduk, diam, main handphone, seperti itu. Saling mengasihi satu sama lain. Karena Tuhan Yesus
terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi kakak Nixie, kakak Shelin, dan semua orang yang ada di dunia ini. Itulah kasih nyata yang Tuhan berikan buat kita semua. Sekian cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam 1 Yohanes. Ayo kita semua buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Kakak Ningsi boleh bacakan buat kita semua dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19 berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Pendek sekali hafalannya adik-adik. Jangan lupa buat adik-adik di rumah untuk menghafal ya. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan hafalannya dan akan ditampilkan nanti di akhir video ini. Dan seperti tadi di awal kakak Kesia dan kakak Dian ada mau mengumumkan sesuatu yang akan diumumkan oleh kakak Shelin dan kakak Ningsi. Dan infonya akan diumumkan oleh kakak Ningsi. Silakan kakak Ningsi, apa info besarnya itu? Info bahagia katanya tadi kakak Dian dan kakak Kesia bilang. bilang. Betul kakak Ningsi, apa infonya? Itu pada minggu depan pada tanggal 7 November kita sudah mulai bersekolah minggu. Wah, asik. Jadi berarti kita ada sekolah minggu online lagi nih kakak Tidak Ningsi. kakak Selin, tapi dimulainya itu dari kakak-kakak kita, dari kakak kelas 3-4 dan kelas 5-6. Oke, perhatikan, ayo ulang lagi kakak Ningsi. Kelas berapa yang bersekolah minggu tanggal 7 November nanti? Tanggal 7 November nanti yang bersekolah minggu di gereja itu kakak kelas 3-4 dan kakak kelas 5-6. Dan pada tanggal 14 itu adik-adik kita, adik-adik di kelas balita dan adik-adik kita di kelas 1-2. Dan pada saat datang bersekolah minggu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu penting. Apa itu kakak Selin? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan ada bersentuhan. Mau salam gurunya, salamnya kita bagaimana? Namaste, begini. Oke adik-adik semua di rumah. Nah, pasti adik-adik semua senang kan mendengar info hari ini? Pasti Yaitu senang. kita akan bersekolah minggu. Nah, untuk itu kita akan mengakhiri cerita kita hari ini. Kita akan masuk dalam doa, syukur, dan syafaat. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk belajar bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak memandang bagaimana bentuk kami karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk keyakinan bahwa Tuhan tetap ada bersama kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, bersyukur kalau hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, meskipun secara online kami bersyukur karena Tuhan tetap hadir di setiap rumah-rumah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saat ini, jikalau mungkin Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sementara bersekolah minggu ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya hadir di sana, menyembuhkan mereka, memberkati makanan, minuman yang mereka makan dan minum, sehingga lewat semuanya itu dapat menjadi penyalur kesembuhan buat mereka. Kami mungkin berdoa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami yang mungkin mengalami ketambahan usia. Terima kasih untuk 1 tahun lagi umur baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan orang tua, takut kepada Tuhan, cinta orang tua terlebih cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan berkati kehidupan mereka selalu, berkati keluarga mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan mengakhiri cerita firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi satu lagu dengan judul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nanti bisa minta tolong orang tuanya atau saudaranya di rumah untuk dapat mengambil amplop persembahan khusus sekolah minggu seperti gambar berikut ini. Bisa diambil di depan pintu gereja. Ya benar, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi satu lagu KASIH. Dengan semangat ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang sangat baik, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang boleh kami berikan, memberkati pengolahannya, memberkati setiap orang yang Engkau pakai. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih pula ketika Engkau boleh menuntun kami, bersyukur kami, ibadah kami hampir selesai. Kiranya ibadah ini boleh menjadi manfaat, memperkuat iman kami. Terima kasih banyak, kepadamu kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita mengangkat satu pujian dengan judul apa kakak Dian? Yesus pokok. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Ya. Sampai bertemu di minggu depan. Sampai bertemu secara langsung bagi kelas-kelas yang sudah ditentukan untuk dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik yang terkasih, tidak terasa ya sudah satu Satu tahun lebih. tahun, ya betul kakak Iya, kita Ningsi. beribadah secara online dan kita bersyukur pada minggu depan
kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik dalam mengikuti setiap minggu ibadah online. Terima kasih juga untuk kesetiaan adik-adik dalam menghafal, dan terima kasih untuk para orang tua yang begitu setia, begitu sabar mendampingi anak-anak terkasih dalam bersekolah minggu dan dalam mengajar untuk menghafal setiap minggunya. Dan apalagi Kakak Selin? Dan juga terima kasih buat Bu Guru, buat kakak-kakak yang selama ini sudah setia mendampingi kita dalam ibadah online ini. Ada begitu banyak kakak-kakak yang berpartisipasi dalam ibadah online itu, begitu banyak ibu guru juga. Yang pertama Kakak Selin akan panggilkan terima kasih untuk Kakak Raka. Kakak Raka. Terima kasih untuk Kakak Barakanio yang dengan setia mengiringi adik-adik bermain Saat kita bernyanyi, bermain keyboard. piano, bermain keyboard untuk kita semua. Terima kasih untuk Kakak Tiffany. Halo adik-adik. Yang dengan setia edit video hingga tengah malam. Terima kasih karena Kakak Tiffany sudah memberi diri. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani adik-adik semuanya. Terima kasih. Ada begitu banyak kakak-kakak, tapi yang hadir saat ini ada Kakak Jerry. Halo Kakak Jerry. Terima kasih untuk Kakak Dian. Kakak Dian. Yang boleh hadir hari ini bersama kita. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam teman-teman. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Nama saya Rindu. Saya mau menghafal Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Ben akan menghafal Roma 5 ayat 5 berbunyi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Terima kasih, dadah.